Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 17 Mei 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena cinta kasih-Mu terus mengiringi langkah hidup kami. Namun kami terbatas, kami butuh kekuatan daripada-Mu untuk menerangi langkah hidup kami. Melalui firman-Mu kami akan dikuatkan. Maka berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang membimbing kita ialah doa seorang ibu. Kita tahu bahwa doa itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Doa itu adalah nafas hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Doa itu adalah bagian dari bagaimana kita melihat diri kita ini terbatas dan kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan melalui doa kita diberkati. Dalam hal ini kita akan merefleksikan bagaimana doa seorang ibu. Dalam teks kita dikatakan bahwa ada seorang ibu yang anaknya meninggal. Dan dalam hal ini Yesus membangkitkan anak muda itu, anak dari seorang ibu ini di Nain. Di ayat yang ke-13 mengatakan bahwa ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Digambarkan bahwa seorang ibu ini adalah janda. Kehidupannya terbatas sebagai seorang perempuan. Dan dalam keterbatasan ini dia juga harus kehilangan orang yang dikasihi. Tentunya ketika kehilangan, ia sangat berduka. Ia takut. Kita bisa membayangkan bahwa ketika kita seorang diri, lalu kita ditinggalkan, pasti kita takut akan kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana kita harus meneruskan kehidupan kita.
Dan dalam hal ini, ketika Yesus melihat hal itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Yesus adalah pribadi yang tidak bisa melihat manusia ada di dalam kehidupan yang terus berduka. Yesus penuh belas kasihan. Dan ketika Yesus melihat itu, ia merespon. Ia melakukan hal-hal yang kemudian itu adalah bagian dari kuasa Allah. Kuasa yang tidak terbatas dalam kehidupan ini. Kuasa yang kemudian membuat kemuliaannya terus terpancar dalam kehidupan kita yang terbatas ini sebagai manusia. Ada 3 hal yang bisa kita refleksikan dari teks ini. Yang pertama, kita bisa belajar dari seorang perempuan, yakni seorang ibu. Bahwa dalam keterbatasan seorang ibu, seorang perempuan yang telah melahirkan, yang telah membesarkan anaknya, ia terus bergumul dalam kehidupan. Bahkan ketika dia harus mengalami kehilangan dalam kehidupannya, ia terus berdoa. Teks ini menggambarkan bahwa peran seorang ibu dalam kehidupan anak-anak adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Kita bayangkan ketika orang tua, terkhusus ibu, berhenti berdoa untuk kita. Rasa-rasanya kita kehilangan. Rasa-rasanya kita kehilangan sesuatu yang kemudian membuat kita kuat. Bahkan setiap kita yang mungkin saja mendengarkan firman ini, sampai dengan hari ini kita kuat, itu karena doa ibu. Yang setiap malam harus tikam lutut, harus menghadap Tuhan, harus meneteskan air mata dan berdoa. Seorang ibu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan ketika saat ini kita sebagai ibu, kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya mau bilang bahwa jangan pernah berhenti berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, karena di dalam doa ada kekuatan. Yang kedua, kita belajar bahwa jangan pernah berhenti berdoa. Di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada pengharapan kepada Tuhan. Dan melalui doa, Tuhan tahu apa yang kita gumuli. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu harapan kita. Tuhan tahu kesungguhan hati kita. Tatkala kita datang kepada Tuhan karena ada sesuatu, dan melalui doa ini Tuhan tahu ketika kita datang menghadap Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang besar, kita berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa dalam kehidupan kita ini terbatas dan kita butuh Yesus dalam kehidupan kita. Percaya tidak percaya dalam keterbatasan kita, bahkan di waktu yang kita tidak tahu akan datang musibah, kita akan panggil nama Tuhan. Kita akan panggil nama Yesus untuk menolong kita. Dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia penuh belas kasihan dan tentunya Dia akan menolong kita
akan memberkati kehidupan kita. Dan namanya terus dipuji dan dipermuliakan. Papa, mama, saudara-saudariku yang diberkati, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kemudian membuat kita harus terus bergumul dengan Tuhan. Maka dari itu, firman Tuhan ini membuat kita disadarkan bahwa pergumulan dengan Tuhan itu tidak akan berhenti sampai kita mati. Dan jangan pernah berhenti bergumul dalam doa. Karena di dalam doa ada kekuatan daripada Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kekuatan dalam perjuangan, pergumulan hidup kita. Dan Tuhan akan menyediakan jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa kita. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Mari memberkatinya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.